Soalnya kalau dia main debat lagi, udah jadi 2 kepala tuh. Tambah 5 player ya. Tambah 5 player lagi. Itu dia yang menarik tuh. Tapi tentunya yang lebih menarik adalah kita pengen lihat sih. Kita penasaran seperti apa Super Out Sofiani dalam menggodok sebuah draft yang matang untuk melawan The Big Eternal. Udah kenapa The Big Eternal dengan line up yang sekarang ini bisa jadi salah satu hari yang cerah untuk Big Eternal di season 15. Gampangnya gini aja, anggap kita melihat Bigetron itu tanpa bendera apapun. Kayak 5 pemainnya aja deh. Iya. Ini tim udah kuat banget secara individual. Bener. Bohong kalau seandainya ini pemain-pemainnya tuh udah pemain-pemain yang dipandang sebelah mata. Ini pemain-pemain berpengalaman semua soalnya. Iya, setuju sih. Dan sekarang Fami ketupas langsung jadi pilihan pertama dari Dewa United. Gila. Dia aduh. Gila. Ini gue suka banget. Gue suka banget mental Ray. Jadi mengikuti Ray ya. Karirnya Ray ini kita lihat agak cukup struggle. Tapi dia masih bertahan di MPL, ini pembuktian kalau dia juga mampu. Nah, sebenarnya kalau ngomongin Ray dari awal, dia unlucky banget. Yes. Dia naik ke MPL sebagai assassin user. Tapi Di saat sana ini lagi lagi di jungle. beta jungle. Iya. Makanya kenapa bilang struggle. Unlucky banget dia. Dan tadinya dia bakal jawab dengan adanya Badang dan juga Harit ya. Kita tahu baik lagi Eman dengan Haritnya udah jadi satu power pick. Tapi dari Dewa juga masih harus membawa beberapa pilihan hero lagi, nge-secure Fanny-nya, dan pastinya nge-secure juga untuk menangkap Harit deh, mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau Harit sih ya balik lagi, mungkin akan ditemukan dengan Granger juga salah satunya. Tapi kalau ngomongin physical damage harusnya udah cukup di sini dari Dewa United Esports. Sekarang malah pertanyaannya apa yang bakal dibawakan sama Watt sehingga nantinya mereka bisa memberikan follow up cepat bagi Fanny tentunya. Kalau mau untuk Fanny, apa kira-kira nanti yang cocok untuk bisa mendapatkan follow up terhadap seorang Fanny? Kalau Fanny ya, Hayo mungkin udah langsung kejawab juga ya sebenarnya dari sisi roomnya untuk membuka Glorious Pathway, mempercepat follow up nantinya juga dengan sisi lain yang belum terbuka dari sisi mid lane ataupun dari sisi XP. Tapi ini bakal diadu sama jungler yang lebih strong. Ada Suyo di sini untuk memperkuat mungkin dari segi objektifnya nggak sih? Udah pasti sih ini Suyo untuk bisa memperkuat objektif Turtle. Perfect Turtle udah pasti langsung jadi main objektif dari Bigetron. Mereka harus semampu mungkin agar bisa mengendalikan area sungai. Jadi kemungkinan besar aku rasa untuk Badang ini bakal jadi first man-nya nanti. Second man-nya mungkin bakal ada di Gatot Kaca atau bahkan mungkin bakal ada di Chow. Karena seperti yang udah kita lihat juga kan untuk Hylos dia bakal jadi the strongest first man dari Dewa. Tapi gimana caranya biar follow up itu nggak nanggung. Ya, Badang Gatot Kaca itu paling sering kita saksikan, Badang Chow juga oke. Kalaupun nanti ternyata Badang ini pindahkan ke Roamer, aku merasa kayak bakal lebih menguntungkan bagi Hylos ya, karena dia yang bakal lebih mudah untuk buka vision. Ya, aku setuju sama pilihan tadi ya, cowok yang kalau misalnya nanti tidak di-ban, sebenarnya karena masih ada satu slot lagi yang bisa dipilih sama Dewa United. Tadi sempat ada Akai juga untuk ngacak-ngacak pastinya. Setiap setup yang dibikin sama Dewa dan emang lumayan repot ya ketika dihadapkan dengan seorang Fanny. Dan untuk Bigetron fokusnya agak berbeda. Dia mulai bentuk ke arah Hilda dan satu lagi nih, sisi XP yang memungkinkan untuk memberikan gangguan ke arah Bigetron. EXP yang bisa mengganggu Bigetron, so far masih kelihatan ke arah Cici sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin Badang ya, ini sebenarnya bakal sangat-sangat menyebalkan. Ini ya bakal dia bakal menutup untuk hero-hero yang punya follow up cepat ya, terutama karena Hylos sebagai first man, editnya jadi lebih leluasa untuk bisa memberikan Archer Flicker. Udah sering kita lihat. Kita bahkan jadi pin berarti hero-nya ya. Ya belum ya, sejauh ini masih bebas banget nih pilihan untuk mid lane sama sih, karena Bigetron juga belum ambil ya ke arah mid lane-nya, ngebuat mereka bakal tukeran aja nanti. Dan satu pilihan terakhir yang bakal diambil sama Dewa United di ban. Wah, apa ya? Ya, Akai di sini bisa ditaruh di XP juga. Luke sering banget untuk membawakan Akai EXP. Dan Akai bakal mengacaukan banget Fanny ketika ingin masuk ke dalam area yang fight, tapi just Chow, hero yang sangat cocok dengan Light untuk sebagai first man juga kan nantinya. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke tim dari Bigetron, ini jujur agak berat untuk Fanny bisa mendapatkan 3 pick. Kita ngomong 3 pick ya? Di awalnya agak berat, Profesor. Karena kayak gak ada di solo kill juga kan anyway. Iya, early oke. Harit masih punya chance. Ya, masih ada chance. Mid to the late game, ini yang ada malah Fanny-nya nggak sengaja salah lewat. Itu malah terkena
trapping dia sendiri. Dan ini ada sepanjang ML Edge berjalan, Fanny masih memiliki 100% pick band rate, 2 kali pick dengan 50% win rate, berarti 1 kali win, 1 kali kalah. Gue suka banget Vale sih. Vale kebetulan di Philippines juga sudah mulai marak ya. Kemarin View membawakannya dari Falcons Philippines. Dan dengan Bigetron yang membawakan Vale berarti menandakan bahwa nanti bener butuh satu lagi nih inisiator yang bakal nge-follow up badannya dengan cepat. Gatot Kaca menurutku paling masuk untuk pick kanan. Ya, jauh juga ya dari segi range-nya, dan kalau misalnya lihat dari Dewa United dengan 2 pilihan lagi mereka yang mereka miliki, balik lagi ya Fanny. Ini tetap resikonya tinggi sih, ngeliat di Philippines aja 50% win rate, masih bisa 50-50. Apalagi kalau misalnya nanti follow up-nya gak maksimal, jadi penentuannya ada Vexana dan juga Ruby. Oke, Vexana Ruby, good choice untuk Vexananya karena ini bakal ngejawab juga bagaimana utility versus utility bagi Vale. Tinggal di light-nya nih. Seharusnya bakal ada fleksibilitas juga kalau seandainya light-nya akan membawakan badang. Jujur, kalau gue jadi light, gue lebih suka yang initiate. Iya. Soalnya kasihan, biar ada power. Palingnya tuh biar ada kombonya. Biarin badangnya main-main, biarin badangnya main initiate power. Oh. Gatot Kaca pasti udah opsional yang paling terbaik bagi badang adalah Gatot Kaca. Dan kita tahu sendiri juga lah bahwa ini udah ada 3 hero utility yang powerful banget untuk Suyo. Jadi Annabelle tidak punya alasan tidak perfect turtle dengan draft seperti ini. Gak ada alasan ya. Jadi jangan sampai ngedapetin ke arah turtle-nya, dan ya ada Ruby juga sih. Ini yang menarik yang bakal dibawakan juga oleh Dewa United, bisa meng-cancel. Cuman yang jadi masalah adalah dia cukup milih ya, dan ini bakal menutup juga pergerakan Haris sebenarnya. So, let's see, ini dia berarti untuk match pertama di hari ketiga minggu yang pertama Happy Alliance Season 15. Debut yang menarik dari season pertama. Saya Kes akhirnya melihat Awat Haris sebagai coach. Mampukah dia menghancurkan The Big Robot from Bigetron? Atau malah sebaliknya, debut Awat terancam gagal dengan manis. So, Happy Alliance, malah tepuk tangannya! Let's go to the lane of down! Ini dia. Dan kita bakal melihat ya potensial Fanny di awal ini seperti apa, Prof? Dengan ya lawan seperti ini yang dibawakan oleh Bigetron Alpha. Ya pasti bakal langsung straight ke gold lane sih. Karena so far dari 4 hero yang bisa dimakan, aku rasa kayak cuma mid lane dan gold lane aja yang bisa diganggu sama Ray. Jadi harusnya ekspektasi awalku adalah udah pasti minimal ngebuang battle spell dari gold lane dan juga mid lanernya. Ya, itu Vale-nya sih enak banget sih. Selama dia masih ada flicker, di-trigger terus ya. Iya, dan ini Ruby-nya yang dipilih di arah room ya, bukan High Love. Moeza yang bakal ditugaskan untuk memberikan efek mini stun ya. Karena Annabelle kesulitan ketika mungkin mengadu kontes objektif. Tapi perbandingannya sih dari emblem ya. Builder's Blessing versus Weapon Master. Cukup menarik dari Moreno dan juga Okta pemilihannya. Rotasi dan juga damage. Berarti ya ekspektasi kita nanti di mid game damage-nya akan sangat tinggi bagi Bell. Oke, kami lihat Ray sekarang mau mundur ke arah belakang. Lebar kado, tapi Moeza mencoba dimakan. Satu hit terakhir first blow. Di tangan dari Annabelle. Kita lihat Moreno bakal coba untuk menutup jalannya Okta untuk bisa kembali lagi ke mid lane. Wah, itu bahaya loh, David. Karena dia kemungkinan besar akan kehilangan satu wave-nya. Satu wave, terus juga tadi hilang flicker. Banyak banget sih kerugian yang dialami sama Dewa United. Apalagi kita berharap mereka bisa ngedapetin early game. Dan sedangkan dari Ray-nya aja udah ketinggalan satu leveling di awal. Wah, ini bakal sedikit repot ya karena invade yang ingin dilakukan oleh Fanny tadi ternyata digagalkan. Ray memang mendapatkan level yang keempat, tapi untuk sekarang belum ada satu battle spell pun yang keluar dari Bigetron, sehingga ekspektasi awal kita yang tadinya gold lane atau bahkan mid lane yang bakal terancam kayaknya fine-fine aja. Setupnya malah dipegang banget sama Bigetron sekarang. 800 gold harusnya bakal di-lead juga ditambah dengan turtle. Sudah dipegang juga ke arah turtle-nya. Ada slot kali ini ngeliat Moeza, Okta, juga Sadiso. Sebenarnya udah mulai memantau, tapi Ray sepertinya belum ready untuk turtle. Ya, kita bakal lihat mereka mencoba untuk mendapatkan seorang Moeza loop di depan sana. Dengan tanpa adanya kontes ini masih dalam batas wajar. Hitam di atas putih memang Fanny harus kehilangan satu turtle pertamanya. Kecuali mereka mendapatkan pukulan sangat banyak. Tapi lihat di sini Bigetron, all for Bigetron Alpha. Yang udah bukan Bigetron Alpha, Bigetron Esport ya. Oh, tapi mostly Eman ya. Gold lane semua. Oh iya, gold lane semua. Ini memang terbukti dari Eman permainan luar biasa terbilang terkot dia. Di sana masih mendapatkan seorang Moeza kembali menjadi target utama dari Annabelle. Mencoba diselamatkan seorang Luke. Damage diberikan seorang Sorizo gagal untuk mendapatkan poin dari seorang Annabelle. Meanwhile
Well maybe mungkin bisa menyelamatkan seorang Sorizo dan para pasukan dan tim Bigetron membuat Okta seakan-akan gak ada jalan untuk menuju ke arah mid lane lagi dan lagi. Okta terperosok kembali kali ini. Wow, ini emang cukup tebal ya sebenarnya dari Sorizo-nya sendiri. Tapi ngeliat pikiran apa yang udah pikiran Force ada di lane yang ini poin cukup banyak. Mereka juga bisa ngedapetin Mueza untuk kedua kalinya. Semakin bebas lagi area yang bisa mereka mainkan berarti. Ya, jatuhnya untuk sekarang dengan pertukaran orange untuk orange, Bigetron tetap unggul karena mendapatkan point kill juga. EOG After Guardian yang tepat sasaran tadi. Sehingga tidak ada jalur keluar dan memang escape yang dilakukan oleh Anabel itu juga saya thanks tentunya bagi Luke. Karena timing yang tepat tadi dari Luke-nya. Kalau nggak ada Luke mungkin Anabel akan jadi open di sana. Iya, ditempel tuh. Tapi lihat di balik dari posisi Luke kali ini bisa mendapatkan salsok dari Sorizo. Hanya ada satu dua orang Guardian yang mengusir Ray di depan sana. Dan kalau Ray kehilangan karena Markova, ini akan menjadi tanda bencana yang bukan kecil lagi dari lihat. Kamu Chandra, kau tidak jelek bersama dengan Moreno Vale. Harus tertinggal. Meanwhile Ray berhasil tetap mendapatkan satu Markova di saat pertukaran Turtle dan juga dia mendapatkan Moreno. Itu adalah posisi yang sama. Itu jujur bagus banget movementnya. Dapetin Moreno, dapetin purple meskipun di hasil lah. Karena mungkin dapat tentu agak sulit ya. Ada jauh di tangan dari seorang Anabel. Tapi tetap buat dari Dewa United at least bisa menutup kerugian yang tadi sempat mereka alami. Wah suka ini kedua belah player dari jungle tersebut mereka sama-sama player assassin gitu loh. Dapatkan apa yang mengejar Sarpale. Satu pemain kill transfer Moreno. Race tidak dapat culikan karena tidak ada flicker yang begitu dari seorang Moreno. I'm offended with flicker dari Mueza. Mungkin kalau keluar dari saat ada power objektif dan retribution dari seorang Ray berhasil mendapatkan satu jungle dari Anvel. Setidaknya memperkecil pergerakan dari seorang Ray. Walaupun ya kita lihat levelnya ini nggak bisa dibohongin, kayak tinggal cukup jauh. Ya, secara leveling ya. Cuman yang bisa aku lihat juga di sini emang tuh jadi bebas tapi sama dulu di area top ini. Oke, coba bersinar. Luke menangkap dari seorang Anvel. Damage masih belum cukup untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi mungkin dengan damage burst yang diberikan oleh seorang Harit nantinya Nevin, nah agak cukup berat untuk seorang Sorizo bisa bertahan. Ya karena sekarang dari tadi emang belum keganggu sama sekali ya. Ya aku merasa kayak Eman juga masih fine-fine aja sih. Harit juga nggak gampang buat di gank, apalagi udah di level yang keempat. Dan sekarang targetnya malah ke Moreno karena balik lagi Moreno belum siap dengan flickernya. Invade. Oke, kembali mereka dapat mendapatkan low. Sementara Guardian hanya mengusir kembali Ray mengambil dia berada. Dengan adanya Lord Pepe, Zona transfer pasukan dari tim Bigetron coba untuk menjauhkan dari kondisi Purple Buff. Dan Ray akan mendapatkan Purple Buff kembali. Tapi Luke dengan satu poin kill terhadap Luke, untung waktu timingnya masih tepat. Kalau tadi tiba-tiba Luke-nya tumbang di saat kondisi menuju ke arah Turtle yang selanjutnya, chance untuk perfect Turtle Bigetron ini bisa gak didapatkan oleh mereka. Ya bisa pudar juga ya chance-nya karena bentar lagi memang masuk ke area tunnel yang terakhir dan maybe dia udah pegang Skypierce juga jadi dia harus bisa aktif ikut RD point untuk udah beli stuck nanti ya. Kayaknya boleh sih buat hadir 5 man sekarang di Turtle 3. Iya. Menentukan dari sisi Dewanya yang targetnya point kill, Bigetron udah pasti bakal ke target objektif Turtle. Jadi kita bakal lihat nih untuk tim fight-nya, benarkah 5 lawan 5 karena Eman juga sudah mulai ada mid lane. Oke, kenapa di sana Mueza udah coba untuk menutup jalan Desert Light. Tapi Ray gak boleh salah targeting mencari di mana Moreno berada bakal torol mencuri gagal. Torol dia akan mendapatkan 2. David Setron satu depan sana Papua terpaksa Biget tertangan kembalikan kembali di mana Mueza tertangkap. Satu poin kill terhadap seorang Mueza dan seorang Eman yang tiba-tiba dari belakang ditukar dengan adanya Luke. Pertukaran yang gak worth it, tapi the best thing yang bisa dilakukan oleh Dewa. Ya itu satu hal yang memang dilakukan untuk bisa menutup supaya nggak terlalu rugi banget karena perfect objektif untuk sejauh ini 3 Turtle tangan Bigetron Esports jadi keuntungannya nggak main-main lagi apalagi untuk Anabel yang belum keganggu sejauh ini. Udah pasti sih, Anabel benar-benar menjalankan tugasnya dengan maksimal ya. 2 kill, 3 assist, 3 turtle. Membuat keuntungan dari Bigetron sekarang berada di 2000 bahkan dari segi goldnya. Stabil banget, membuat Eman juga tentunya akan menang secara EXP, secara gold. Next fight-nya targeting dari Dewa tetap harus konsisten menuju ke arah Moreno atau bahkan Eman. Karena dari tadi Bigetron udah tahu nih siapa yang akan mengganggu Mueza yang harus di stop.
selama ada Mueza udah pasti bakal kesulitan buat Anavel ketika masuk dalam team fight. Tapi yang bisa gua saksikan adalah di sini Bigetron. Kita tahu kemarin permainan Bigetron di hari sebelumnya sangat-sangat mengerikan. Flawless. Tapi sekarang dia bisa nahan di berbeda 1 point kill. Gold yang tidak terlalu jauh dari Perfect Turtle. Itu salah satu keunggulan yang harusnya dimanfaatkan terlebih dahulu. Situation! Ray! This is never enough! Hampir saja berhasil mendapatkan point kill dari seorang Anavel. Tapi nampaknya dengan skill Camel sedikit miss membuat Anavel masih bisa bertahan. Flare Assassin juga membuat Anavel tahu bermanuver seperti apa. Wah ini setipis tisu ya sebenarnya ya. Tapi balik lagi ya, memang dari seorang Ray-nya sendiri ini udah sampai ke Raptor yang ngebuat penetrasinya paling maksimal ketika menuju ke arah Anavel. Ya, dan ketika damage-nya diberikan balik ya sama Anavel, damage-nya akan sedikit ketahan karena ada kebetulan ada Grand Top Armor di sana. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal Goki yang kayak tadi sempat kita mention, gara-gara turtle semuanya lead ke Bigetron. Tapi bayangkan hampir ada solo kill, berarti ada gap yang mulai terkejar nih. Dan gapnya gak jauh loh, Prof lihat Gak jauh. 240 perak kalau tadi kita lihat dari data statistik. Ya, per jungler ya. Iya. Karena dari tadi Ray udah Penet sekarang pelangas berada bersama mereka yang kena low. Karena lagi power initiate dari seorang low. Berhasil membuat first crack yang dimiliki dari low tidak akan ada untuk 19 detik. Meanwhile, apakah mereka akan memanfaatkan waktu tersebut? Karena jujur, gap waktu yang sangat tipis ini kayaknya nggak boleh mereka paksakan. Ada baiknya laning management mereka benarkan terlebih dahulu nih. Iya, ada sekitar 5 detik sampai Luke bisa kembali lagi. Gak ada flicker juga untuk seorang Mueza menciptakan satu momen-momen kejutan. Tapi mereka pasti punya tulis way mungkin dari seorang Sorizo atau momen-momen lain yang juga bisa diberikan oleh Okta. Oh jujur ya, dengan keuntungan memiliki para pasukan dan Bigetron tadi, tim Dewa, ini nggak dimanfaatkan dengan baik sih kalau menurut saya pribadi. Lihat, karena lihat turtle tersebut akan diberi tangan dari seorang Anavel. Mundur ke arah belakang, lane juga nggak terlalu baik. Objektif hanya satu dan nggak ada objektif tambahan, Profesor. Iya, shot di Toto. Okta! Oh, baik karena Okta terperang dengan low. Avatar berada di satu point. Mereka berada dalam turtle dan Eman. Itu dia, Eman just being Eman. Wow, ini Bigetron Esports yang memaksimalkan semua keuntungan yang mereka dapatkan dari Ray. Oh, Ray lagi mencoba untuk mendapatkan one situation. Tahu di mana sosok dari seorang Anavel berada. Ray memilih untuk mundur ke mendadak. Akan ada energi cukup bisa mendapatkan Anavel. Kalau Anavel tiba-tiba akan ada sidak dengan 3 pemain tambahan. Nah, dan lore-nya juga udah mulai berjalan ya untuk saat ini. Mencoba untuk ngedapetin keuntungan lagi. Dan tadi Avatar Brigadier yang bagus banget. On point dan nge-clear area di situ. Iya, kayak blind spot juga kan buat Okta. Kayak dia nahan dari flickernya sehingga masih ready untuk flicker dari Okta. Tapi apakah Lord ini masih bisa di defense? Harusnya masih bisa. Jaraknya juga masih aman. Urusan lane yang jauh juga masih ada Ray. Dan ya kayak udah sempat kita lihat ya. Ketika Lordnya di all in sama Bigetron, itu Ray-nya lagi show di top lane. Jadi wajar kalau seandainya seperti yang Ranger Mas bilang Nevin, kalau misalkan Dewa tidak memanfaatkan keuntungan yang mereka dapatkan ketika tadi ada point kill ke arah Luke. Iya, nggak ada objektif satu pun. Either mid lane, bottom lane, atau bahkan second turret di arah top lane itu nggak bisa mereka dapatkan. Atau mungkin kalau mereka mau gambling ya. Tapi sebenarnya gambling ini karena mereka tidak punya damage per second yang tinggi sih. Makanya mereka nggak menuju ke arah Lord. Mungkin kalau misalnya damage per second yang tinggi, itu mungkin dia akan dapetin Lord. Paksa gitu. Kayak misalnya mid lane-nya tiba-tiba main Lunox. Atau misal karena EXP-nya bisa memberikan damage juga. Tapi karena ini nggak ada, mungkin concernnya ke arah sana. Ya, kurang atau minimnya damage kali. Minimnya damage, cuma kalau misalnya minimnya damage dan tidak menuju ke arah Lord, pastikan objektifnya dapat. Tak hati, dapat tengah, bawah, gitu loh. Ya, itu kayaknya satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang ya buat seorang Ray-nya. Karena Purple Buff atau Sonic Buff mungkin udah mulai diinvasi dari Bigetron. Karena mereka udah bisa ngedapetin 6 total turret yang dimiliki Dewa United. Udah pasti sih, tinggal di bagian top lane kayaknya yang bakal di-push terus sama Ray. Biar bisa mendapatkan ruang ya. Tapi permasalahan utamanya adalah Dewa juga nggak bisa leluasa dalam melakukan sebuah split push. Karena kita tahu sendiri lah, terlalu banyak efek sisi juga yang diberikan sama Bigetron dan gold lead-nya sekarang udah menuju ke 5.000 gold. Ini perbedaan yang sangat signifikan dan kalaupun tadi ada kemungkinan untuk solo kill dari Ray-nya, aku rasa tidak bisa diulang untuk kedua kalinya ketika gold-nya sekarang sedang dalam keadaan seperti ini. Tapi Profesor, ini Nevin juga ya, ini harusnya dia dapetin gap 5.000 ini ketika dia perfect turtle dari tadi sih menurut gua. Harusnya bisa lebih berarti Harusnya ya. bisa lebih karena Dewa ini catch up-nya bagus. Jadi dia hanya gap-nya 5.000 padahal seharusnya di menit 12. Dengan perfect turtle dan dominasi seperti ini di 8.000 kalau menurut gua. Ya, kurangnya cake dari Bigetron sih terlihat karena beberapa kali look-nya. Oh, Doris Baby dibuka. Oh, Demi nge-save berubah. is it worth it Nevin?
Worth it sih pasti, tapi yang jadi masalah adalah apakah mereka masih mau kontes nih karena lore-nya dengan source yang udah beberapa kebuka ya pastinya. Worth it atau itu trapping? Oke, lihat sekarang Eman bakal coba untuk memancing dan itu dia Eman just ping Eman. Lihat salah satu gol yang cukup pintar mencoba untuk porak-porak ke belakang dan tergantian for nothing. Berhasil mendapatkan satu terperangkap dan Ray finally ter-shutdown. Akhirnya Ray tertutup dengan load yang sangat tinggi dan membawa keterangan seorang Chorizo di menit yang ke-12. Ini gak baik. Pertama, 2 orang, 30 detik plus. Sebentar lagi load akan muncul, tidak ada pasif dari best turret. Ya, Bigetron benar-benar bisa memaksimalkan semua yang ada karena nanti mereka udah tahu nggak ada retribution. Lalu satu yang udah dibuka juga. Dan yang menjadi pertanyaan adalah Dewa United yang masih mau coba untuk melakukan kontes dengan kondisi seperti itu. Iya, gak ada retribution lagi dari Ray kan. Iya. Kita udah bilang, Eman tuh bisa dibilang memang kalau ngomong agresif memang tidak agresif. Tapi kalau ngomongin pinter lihat Eman berhasil mancing seluruh soft skill. Gak ada offender, dia masuk ke dalam base turret. Fokus tanpa ada perlawanan masuk dari tim Bigetron Alpha. Mereka hanya terhambat dengan close spacing dari para pasukan dari tim Dewa. Clear yang sangat cepat coba dilakukan. Permainan skill kehilangan karakter ternyata tidak menghentikan pemain dari Bigetron untuk coba fokus ke arah base turret mereka. Oke, masih bisa bertahan untuk Dewa United, tapi masih ada Wimpy yang sudah mendekat dan juga akan ada Kotil. Ngapain sekarang sosok seorang